Halo semuanya, perkenalkan saya Silvia Julventi Batamarbun, NIM 180301-140. Saya dari kelas agronomi 2018, program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pertama sekali yang saya hormati Bapak Insinyur Thompson Sembayang MT, selaku dosen mata kuliah manajemen agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aktivitas real dari kegiatan agribisnis di lapangan yang mencakup dari 5 subsisten yang seadanya. Baiklah, langsung saja kita simak video berikutnya. Usaha dagang Ponimin ini adalah usaha pengolahan kedelai agar menjadi tahu yang dimiliki oleh Bapak Ponimin. Usaha tahu ini didirikan pada tahun 1998 dan usaha ini pun mampu menghabiskan 1,5 ton kacang kedelai untuk menjadi tahu setiap harinya. Pengolahan tahu ini dimulai dari pengambilan kedelai menggunakan ember yang diisi penuh dengan berat kurang lebih 13 kg. Kacang kedelai yang berjumlah 13 kg tersebut kemudian direndam dengan air di dalam ember selama 3 jam. Sebelum dimasukkan ke dalam mesin penggiling, kacang kedelainya telah direndam di dalam ember selama 3 jam, dituang ke dalam keranjang besar lalu dibersihkan lagi dengan menggunakan air bersih. Kemudian kacang kedelai dimasukkan ke mesin giling untuk digiling di mesin giling sampai menjadi buburan kedelai dengan bantuan air bersih. Berikut adalah penampakan dari proses penggilingan kacang kedelai menjadi buburan kedelai. Hasil buburan kedelai tersebut dibawa ke stasiun perebusan untuk direbus. Proses perebusan dilakukan di dalam kuali dengan bantuan uap dari steam yang bertujuan untuk mendidihkan buburan kedelai yang masih mentah agar menjadi masak. Perebusan ini juga dibantu dengan air agar busa yang dihasilkan pada proses perebusan tidak meluap keluar namun turun kembali. Buburan kedelai yang sudah direbus kemudian diambil menggunakan gayung kayu untuk dipindahkan ke saringan gantung, lalu disaring untuk memisahkan ampas kedelai dengan sari kedelai. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan saringan gantung yang terbuat dari kain kasa yang digerakkan dengan menggunakan tangan manusia dan dibantu dengan alat pengaduk kayu. Hasil saringan inilah yang disebut dengan sari buburan kedelai. Kemudian sari hasil penyaringan kedelai tersebut langsung ditampung di wadah penampung yang berada di bawah alat penyaringan. Selanjutnya adalah proses percetakan tahu. Agar proses percetakan tahu ini dapat berhasil, maka sari buburan kedelai yang dicetak harus dalam keadaan panas. Jika sudah dingin, maka sari buburan kedelai ini akan mengeras dan tidak dapat dicetak menjadi tahu. Oleh karena itu, diperlukan kecepatan operator untuk memindahkan sari buburan kedelai dari wadah penampung ke cetakan tahu yang tersedia. Sari kedelai dituangkan ke atas cetakan tahu yang telah dilapisi kain saring sampai penuh. Kemudian cetakan tahu ditutup dengan kain saring dan penutup cetakan tahu, lalu pemberat diletakkan di atas penutup cetakan tahu tersebut. Setelah itu, sari buburan kedelai ditunggu selama 10-15 menit.
Alat pemberat ini digunakan untuk mengepres air yang ada di dalam sari guburan kedelai dan untuk mencetak tahu. Setelah tahu yang dicetak itu menjadi keras, kemudian tutup cetakan tahu bagian atas dibuka. Setelah itu, cetakan dilepas dan dipindahkan ke tempat pemotongan tahu. Dan tahu yang sudah jadi tersebut dipotong-potong menjadi ukuran 4x4 cm. Setelah dipotong-potong, tahu tersebut dipindahkan ke dalam ember yang tersedia dan siap untuk dipasarkan. Selain tahu putih, usaha ini juga menjual tahu yang sudah digoreng. Tahu putih yang sudah dipotong-potong sebagian diolah lagi menjadi tahu goreng atau tahu coklat. Tahu putih tersebut digoreng di kuali besar yang berisikan minyak goreng dan digoreng menggunakan bahan bakar kayu. Tahu digoreng sampai warna berubah menjadi coklat, lalu diangkut menggunakan saringan untuk ditiriskan. Kemudian tahu yang sudah digoreng tersebut diangkut ke tempat penyortiran untuk dipasarkan. Penyortiran ini dilakukan dengan memisahkan tahu sesuai dengan ukurannya, di mana untuk tahu dengan ukuran besar dijual dengan harga Rp400 dan ukuran sedang dijual dengan harga Rp350. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton.